Dalam kepedihan itu, memahami betul perasaan yang sedang melanda ketiganya. Larut dalam keharuan. Larut dalam empati perasaan yang sama dengan calon murid-murid barunya. Apa yang diceritakan Airlangga, terutama mengenai serangan bala tentara Worawari, memang sudah didengar, termasuk runtuhnya medang sehingga Empu Kanwa menamakannya dengan peristiwa pralaya. Yang didengar selama ini, dalam perhelatan besar tersebut tidak satu pun keluarga Raja Dharmawangsa yang masih hidup, yang tentu saja termasuk Airlangga dan istrinya sang pengantin baru. Cerita dalam peristiwa pralaya tidak sepenuhnya dipercaya oleh Empu Kanwa karena waskita mengatakan bahwa sang pengantin baru lolos dari kejaran tentara Worawari dan sampai sekarang masih hidup mengembara di hutan belantara. Namun, keberadaannya tidak diketahui umum sehingga semua orang tidak menduga bahwa Airlangga dan istrinya masih hidup. Ketidakpercayaan itu tidak diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada murid-muridnya di padepokan. Dalam semadi-semadinya, Empu Kanwa memperoleh petunjuk bahwa Airlangga bersama istrinya dan seorang lagi pengikut Airlangga dari Bali masih hidup dengan penuh penderitaan di hutan. Atas dasar petunjuk dari Sang Hyang Widiwaseso melalui semadi, dan seakan ada perintah untuk itu, kemudian Empu Kanwa berusaha menarik mereka ke padepokan untuk diberikan bimbingan dan bantuan, agar dapat mengembalikan pamor medang. Menurut ramalan, Airlangga yang memang mempunyai wahyu keprabon, suatu saat nanti akan menjadi raja yang akan terkenal di tanah Jawa, bahkan akan menurunkan raja-raja besar nantinya. Kedatangan Airlangga bersama rombongan ke padepokan Empu Kanwa, digerakkan oleh berbagai kekuatan, baik oleh kemauan rombongan Airlangga sendiri, oleh Empu Kanwa, dan utamanya adalah kehendak alam. Oleh karenanya, Airlangga segera mendapatkan informasi tentang letak padepokan di lereng Gunung Wilis dan segera menuju ke sana. Informasi itu diperoleh seolah-olah secara kebetulan saja. Juga Empu Kanwa sendiri terus-menerus dapat memantau perjalanan Airlangga kemudian segera menariknya dengan kekuatan magis yang bersandar pada kemauan alam untuk kelancaran rencananya. Seseorang yang mempunyai wahyu keprabon, artinya bahwa ia suatu saat akan menjadi seorang raja atau pimpinan negara. Ini adalah tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang dan dapat dibaca oleh orang-orang tertentu. Semuanya tampak seperti kebetulan, yaitu kebetulan-kebetulan yang berdampak positif dan menguntungkan. Rekayasa metafisika yang dilakukan Empu Kanwa untuk menarik Airlangga ke padepokannya, bukan sesuatu yang luar biasa. Semua telah berjalan secara alami, karena alam memang mendukungnya. Dari penuturan Airlangga, pada akhirnya Empu Kanwa dapat merangkaikannya dengan apa yang sudah didengar sebelumnya, dan berbagai petunjuk yang telah diterimanya sehingga beliau mempunyai cerita yang lebih lengkap tentang kenyataan yang sebenarnya, dibandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman Airlangga sendiri, karena masih banyak peristiwa yang terjadi di luar apa yang dialami Airlangga beserta rombongannya. Empu Kanwa senantiasa memunajatkan doa kepada Sang Akaryo Jagat agar dapat melaksanakan perintah dari petunjuk yang ada, yaitu akan membimbing dan mempersiapkan dengan matang seorang calon pemimpin di tanah Jawa, seorang raja yang berbudi bawa leksana, seorang raja yang sangat bijaksana. Beliau telah mempersiapkan semuanya, semua yang berkaitan dengan Airlangga sehingga Empu Kanwa sama sekali tidak terkejut ketika rombongan pengembara itu memasuki padepokannya. Bahkan kapan waktunya mereka datang, sudah diketahui sebelumnya. Empu Kanwa telah siap ngulowentah, siap memberikan didikan dan ajaran yang harus diterima Airlangga sang calon pemimpin. Oleh karenanya, para cantrik telah diberikan instruksi untuk kelancaran, mulai saat mereka akan datang. Selama berguru di padepokan, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya sampai nanti ketika melepas kembali. Namun, Empu Kanwa tidak menjelaskan kepada para cantrik detail rencananya dan jati diri Airlangga, sampai tiba saatnya nanti, agar tidak kamanungsan, agar apa yang direncanakannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, sebuah rencana besar ini tidak perlu bocor termasuk kepada Airlangga sendiri dan rombongannya kecuali beberapa hal tertentu yang memang harus diketahui Airlangga. Hal ini dimaksudkan agar Airlangga tidak besar kepala, tidak terlalu jagakne, mengandalkan sepenuhnya bantuan dari guru, yang dapat berakibat buruk,
yaitu Air Langga akan kurang sungguh-sungguh dalam belajar dan mempersiapkan dirinya sebagai seorang pemimpin, toh dia mempunyai wahyu ke Prabon. Kalau kebocoran direncanakan oleh Empu Kanwa tidak akan memperoleh yang terjadi, berarti apa yang hasil optimal sehingga segala persiapan dan segala rencananya hanya akan menuai hasil yang kurang baik. Hasil yang asal jadi, sekadar ada hasilnya, dengan kualitas yang rendah pula. Empu Kanwa tidak menghendaki itu semua. Air Langga harus digembleng dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Harus diberikan yang terbaik agar hasilnya nanti sangat memuaskan. Ini semua tidak hanya untuk kepentingan Air Langga semata, namun menyangkut kebutuhan orang banyak, menyangkut harga diri Air Langga, dan menyangkut harga diri Padepokan dan tentu saja termasuk gurunya. Empu Kanwa sangat berhati-hati dalam merencanakan sesuatu dan melaksanakan rencana itu sendiri. Tahap demi tahap akan dilaluinya dengan cermat, benar-benar mengacu pada sebuah konsep yang matang. Kemudian suara berwibawa dari Sang Maha Guru memecah keheningan itu. Ngger, manungso iku amung sadermo titah sawantah. Moba mosike gumantung meringkang nitahake. Anakku, manusia hanyalah makhluk titah dari Yang Maha Kuasa. Semua kejadian tergantung darinya. Sang Akaryo Jagat adalah Maha Dalang, yang bisa membuat lakon apa saja. Bisa memberlakukan wayang sebagaimana yang dikehendaki tanpa ada yang mampu menghalangi. Setiap peristiwa adalah merupakan cobaan bagi wayang, sekaligus ujian dari Hyang Maha Agung. Selanjutnya tergantung bagaimana si wayang mengambil kebijakan agar keluar dari cobaan hidupnya, dapat mengatasi sendiri kesulitannya. Manusia tidak kuasa menolak apa yang mesti menimpanya. Manusia hanya boleh berdoa dan meminta kepadanya. Tak lebih dari itu, meskipun doa dan permintaan mereka belum tentu dikabulkannya. Kalaupun tidak demikian, kadang manusia itu tidak menyadari bahwa peristiwa sedih yang menimpa hidupnya sekarang ini adalah karena karma yang pada masa kehidupannya terdahulu telah diperbuatnya. Menghadapi peristiwa menyedihkan seharusnya kita bersyukur kepada Hyang Maha Agung karena telah membalaskan karma itu pada kehidupan sekarang, dan bahkan harus berterima kasih karena karma yang diterimanya tak lebih dari itu, tidak berada di luar kemampuan kita yang menanggungnya. Semua manusia pasti bisa keluar dari jeratan yang menghalangi kebebasannya, menghalangi keberuntungan dan nasib baiknya. Semua sudah diukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagai titah yang mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, harus tertanam betul dalam hatinya bahwa tiada kekasih yang paling dekat kecuali Dia, sehingga kita harus siap kapanpun harus bercerai dengan orang-orang yang dikasihi di dunia. Karena orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, cepat atau lambat pasti berpisah dengan kita. Orang-orang terkasih di dunia hanyalah bersifat sementara. Sepanjang kita masih dekat dan sepanjang kita masih di dunia, Dialah Sang Maha Kasih dan Dia juga sangat mengasihi kita. Kita harus bisa menempatkan diri pada keadaan yang senantiasa menjunjung tinggi-tinggi kekuasaan Yang Maha Pengasih dengan penuh kasih sayang, sehingga rasa yang penuh kasih itu terpelihara dengan sangat baik, senantiasa mewarnai tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ojo sok siro munosiko mering sapodo-podo titap, jalaran ing uripmu mengko biso maujud koyo singbo munosiko. Janganlah suka menyiksa kepada sesama makhluk karena pada kehidupan kita nanti bisa saja bereinkarnasi kepada bangsa mereka. Manusia yang pada kehidupannya sekarang menjadi penguasa yang berlaku sewenang-wenang, maka pada kehidupan selanjutnya dia akan dilahirkan dan ditakdirkan menjadi orang yang selalu menjadi korban kesewenang-wenangan, senantiasa tidak beruntung, dan nasib baik tidak berpihak kepadanya. Manusia yang pada kehidupannya di dunia suka berburu satu kawan maka pada kehidupannya nanti, yaitu hidup setelah mati, bukan tidak mungkin bahwa dia akan bereinkarnasi pada bangsa binatang buruannya. Apabila sekarang menjadi penguasa, maka pada kehidupan selanjutnya sangat memungkinkan menjadi orang kebanyakan, dan begitu sebaliknya. Tidak pernah ada sirkulasi reinkarnasi bangsawan mesti dilahirkan kembali menjadi bangsawan. Tapi, sangat mungkin anak raja dilahirkan kembali menjadi wong kang keserakat uripe, orang tidak punya, namun yang budi pekertinya baik, akan dilahirkan kembali menjadi keluarga raja. Itulah cokro manggilingan, yang mesti dijalani oleh manusia. Meski begitu, orang kaya raya yang kekayaannya diperoleh dari jalan yang tidak benar, atau suka mengambil yang bukan haknya,
sangat memungkinkan dilahirkan kembali menjadi peminta-minta ataupun penjahat kelas teri atau maling kecil ataupun menjadi binatang yang hidupnya sebagai binatang buruan. Hanya orang-orang yang jujur dalam setiap tindakan dan ucapannya, yang hidupnya selalu mengarah pada kebenaran. Dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya yang selalu mendapatkan keuntungan karena merekalah yang selalu dilahirkan kembali menjadi golongan orang-orang suci yang dekat dengan Sang Pencipta. Seperti Brahmana misalnya. Sebelum mereka memasuki tahap-tahap menuju nirwana yang kekal abadi. Nirwana yang merupakan tujuan banyak orang karena kehidupan nirwana adalah kehidupan kekal tiada batas, dalam kebahagiaan penuh, yang serba menyenangkan. Meski sebenarnya nirwana bukan tujuan akhir dari sebuah perjalanan jiwa, tujuan yang sebenarnya bagi setiap jiwa adalah kembali dan larut total pada yang punya, atau pulang kembali pada tempat yang sebenarnya, yaitu sumbernya sumber kehidupan. Pada dasarnya, di samping nyawa, manusia hidup itu terdiri dari jiwa, atma, dan raga. Jiwa tidak pernah mati. Dia akan hidup abadi sampai kapanpun dan periode manapun. Jiwa tidak butuh apa-apa, tidak mempunyai keinginan selain kesucian hakiki, kebenaran hakiki. Sebaliknya raga, tubuh yang berasal dari materi bumi, akan kembali ke bumi karena tidak akan dapat dibawa kemana-mana setelah tubuh itu sendiri mati dan tidak lagi diperlukan oleh jiwa. Badan wadak hanyalah sebuah alat dan tunggangan, tumpangan bagi jiwa untuk melakukan sesuatu. Tanpa badan wadak yang mempunyai wujud secara nyata atau kasat mata, kita tidak dapat membedakan satu dengan yang lain. Tidak dapat mengetahui jiwa seseorang yang memang tidak tampak secara fisik, tidak dapat mengemban tugas untuk berbuat baik dan suci di dunia. Perkara perbuatan selama hidup di dunia itu baik atau buruk, terpuji atau tercela, melaksanakan tugas suci atau menyimpang dari garis yang telah ditentukan, itu semua tergantung dari nafsu dan keinginan badan wadak. Oleh karenanya, ia tidak mau sedekah atau hanya sedikit saja mau mendarmakan kekayaannya hanya untuk basa-basi atau agar orang menduga bahwa ia sudah termasuk orang yang baik, yang peduli terhadap sesama, meskipun dalam hatinya masih sangat jauh dari itu semua. Nafsu angkara murka telah mengalahkan segalanya. Niat baiknya telah tersisi oleh nafsu itu sendiri sehingga yang ada dan menguasai dirinya hanya angkara murka, tidak ada yang lain. Berkembang biaknya angkara murka yang telah mewarnai kehidupannya, tentu saja akan semakin menyesatkan. Sifat yang kedua adalah tak pernah puas. Walaupun nafsu dan keinginannya terpenuhi, namun nafsu dan keinginan tidak akan pernah berhenti, selalu ingin terus dan terus. Harta, tahta, dan wanita, walaupun telah banyak diperoleh, masih tetap merasa kurang. Meskipun telah dapat mengumpulkan harta bagi kehidupan 7 generasi keturunannya, namun biasanya justru lebih rajin menambah hartanya meskipun cara memperolehnya dengan mengorbankan dan membunuh orang lain. Semakin tinggi kedudukan dan jabatannya, semakin gila akan harta, tahta dan wanita. Semakin tinggi jabatannya akan semakin korupsi, gila jabatan dengan menghalalkan segala cara. Semakin basah jabatannya, akan semakin bingung mengatur jadwal menggilir para wanita simpanannya, tidak pernah terpuaskan, sombong, angkara murka, dan durjana. Badan wadak mempunyai sifat tidak pernah puas apapun yang diperoleh, tidak pernah membuatnya puas, tetapi masih kurang dan kurang terus, tepatnya senantiasa merasa kurang. Kalau rasa tidak pernah puas dikaitkan dengan keberhasilan sebuah rencana baik, itu akan membawa dampak positif karena seseorang akan senantiasa berpacu untuk mencapai prestasi, yang semakin hari semakin baik, semakin lama semakin sempurna. Tetapi, jika rasa tidak puas dikaitkan dengan materi yang diperoleh, tentu saja akan berdampak negatif, yang mendorong seseorang untuk menjadi angkara murka. Sifat selanjutnya adalah monopoli. Nafsu menginginkan dapat memonopoli semua hal. Apabila nafsu telah menguasai diri seseorang, manusia menginginkan orang lain tidak mempunyai suatu barang ataupun kedudukan yang sama dengannya. Menghendaki barang miliknya adalah yang terbagus, terhebat dan paling sempurna. Tidak boleh milik orang lain menyamai, terlebih mengalahkannya. Ini banyak terjadi pada wanita. Seseorang ingin menjadi lelananging jagat. Kalau bisa, semua wanita cantik di dunia ini adalah miliknya, berada di bawah kekuasaannya, dan dapat dinikmati kapanpun dia suka.
Dengan kekuasaan dan kedudukan serta kekayaannya, dia boleh mempunyai ratusan wanita simpanan yang siap melayani nafsunya setiap saat. Dia dapat merasakan betapa nikmatnya tubuh-tubuh wanita cantik dari berbagai suku dan berasal dari berbagai penjuru dunia. Dia dapat merasakan aneka macam pelayanan yang akan diberikan oleh wanita-wanita itu untuk memuaskan nafsunya. Monopoli lebih kelihatan mencolok pada para wanita yang ingin dirinya paling cantik. Tidak ada yang menandingi. Di dunia ini, menginginkan pakaian dan perhiasan yang dipakai adalah yang terbagus. Di seluruh dunia, tidak ada seorang wanita pun yang menandinginya. Maunya ingin menang sendiri, cantik sendiri, tiada bandingan. Maunya pakaian yang dikenakannya adalah yang terbagus, termahal, dan hanya dibuat satu saja untuk dia. Dan orang lain tidak ada yang punya. Demikian juga dengan perhiasan yang dipakai. Selain yang terbagus dan termahal, juga tidak ada duanya. Sehingga orang hanya berucap, wah, saja ketika melihat penampilannya yang luar biasa. Wanita yang telah dihinggapi nafsu monopoli, yang dikejar hanya decak kagum yang luar biasa atas dirinya. Sifat selanjutnya adalah wegah rekasa, sutik kangelan, kalau bisa. Segala keperluan sudah tersedia di depan matanya. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, sudah tersedia puluhan budak yang melayani semua kebutuhan untuk kenyamanannya. Badan wadak butuhnya enak dan dibuat enak. Bermalas-malasan namun tercukupi segala kebutuhan dan keinginannya. Walaupun sebenarnya keinginan dan kebutuhan itu bukanlah sesuatu yang diperlukan.